أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu serta saudara sekalian rahimakumullah, kembali di malam ini kita ditakdirkan Allah Azza wa Jalla dipertemukan di masjid dan di majlis ini untuk melanjutkan apa yang kita kaji dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Malam ini kita sampai di hadis yang ke-24-nya. An Abi Dzar radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an Rabbih azza wa jalla annahu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah menyatakan, dan ini diriwayatkan dari Allah Azza wa Jalla, yang berarti ini adalah hadis qudsi. Hadis qudsi, apa bedanya dengan hadis Nabi SAW? Jadi para ulama menjelaskan konteks atau khitab, susunan, redaksi ini sedikit berbeda. Jadi hadits qudsi dengan Al-Quran terus apa? Nah, ini diantara yang dijelaskan para ulama kita secara singkat, bahwasanya Al-Quranul Karim itu sudah finish, yaitu disepakati umat dari awal sampai zaman kita dan insyaallah sampai hari kiamat, ya, tidak ada perubahan. Allah Ta'ala menjamin keasliannya, dan membaca Al-Quran itu ibadah, ya, ibadah, dan pahalanya itu per huruf. Nah, itu Al-Quran. Tapi hadis qudsi ini pahalanya secara umum, ya. Kemudian dalam hadis qudsi juga ada yang derajatnya dhaif atau lemah, berbeda dengan Al-Quran, ya. Sehingga ada satu buku yang itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maksudnya terjemahan, ada 100 hadis qudsi, ada 100 kumpulan 100 hadis qudsi yang itu diseleksi dari berbagai kitab hadis, ya. Nah, diantaranya hadis malam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi adapun hadis nabawi itu merupakan ungkapan redaksinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis qudsi redaksinya dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini perbedaannya. Kemudian belum Al-Quran bisa dibaca secara tertil, ini hadis qudsi tidak demikian, termasuk hadis nabawi. Meskipun ada dari hadis nabawi yang membacanya secara khas, secara khusus. Namun itulah sekelumit tentang ketiga rujukan kita umat Islam. Dan selanjutnya di hadis qudsi ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan yang namanya kezaliman terhadap diriku sendiri.
wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan di antara kalian juga sebagai perbuatan haram, tidak boleh. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ini yang pertama. Kemudian ya ibadi, lanjutnya di sini Allah Ta'ala memanggil kembali, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituh, setiap dari kalian itu nyasar, sesat, kecuali yang aku tunjukkan padanya, kecuali yang aku beri hidayah, kecuali yang aku beri petunjuk dia. Fastahduni ahdikum, Allah Ta'ala menyatakan, mintalah kalian padaku, aku akan beri petunjuk pada kalian. Yang ketiga, ya ibadi, kullukum ja'i' illa man at'amtuh, wahai hamba-hambaku, semua kalian ini lapar, ya, kecuali yang aku beri makan, kecuali yang dia aku beri makan. Allah Ta'ala menyatakan, fastat'imuni ut'imukum, fastat'imuni ut'imkum, mintalah kalian padaku makanan, aku akan beri makan kalian. Ya ibadi, yang keempat, kullukum 'arin illa man kasautuh, wahai hamba-hambaku, semua kalian ini itu tidak berbaju, telanjang, kecuali yang aku beri pakaian dia. Fastaksuni aksikum, maka mintalah padaku kain, baju, niscaya akan aku beri kalian, akan aku tutupi. Ya ibadi, yang kelima, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai sekalian hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu berbuat salah, dosa di malam dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa semuanya dari kalian, maka mintalah ampun padaku, kata Allah, niscaya aku akan ampuni kalian. Kemudian berikutnya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu dharri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan sampai bisa membahayakan aku, memberi mudarat terhadapku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, dan kalian juga tidak akan bisa sampai pada suatu kemanfaatan, dengannya kalian bisa memberikan padaku manfaat, tidak akan pernah. Yang ketujuh ini, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang terdahulu dari kalian, dari yang awal sampai yang terakhir nanti, dari kalangan manusia dan jinnya, semuanya itu hatinya satu, yakni paling takwa pada Allah Ta'ala, ya, itu tidak akan menambah kerajaanku, kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Yang kedelapan, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, Allah Ta'ala menyatakan, wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang dahulu dari kalian, dari yang awal sampai yang terakhir nanti, dari kalangan jin dan manusianya, hati mereka satu, yakni bejat semua, paling bejatnya hati,
ya, itu tidak akan mengurangi dari kekuasaanku sedikit pun, kata Allah. Jadi kalau paling takwa tidak akan menambah, dan paling bejat pun tidak akan mengurangi kerajaan kekuasaan Allah subhanahu. Ya ibadi, yang ke-9, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasaluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai sekalian hambaku, sekiranya orang-orang dari awal kalian sampai yang terakhir, kalangan manusia dan jinnya, mereka semua kumpul dalam satu tempat, dalam satu lembah. Kemudian setiap dari kalian meminta padaku, dan setiap orang aku beri permintaannya. Yang demikian tidak akan mengurangi dari apa yang ada dalam atau di sisi perbendaharanku, kata Allah, melainkan sebagaimana jarum yang dimasukkan ke lautan, ya, kemudian diangkat jarum tersebut, apakah ikut airnya? Melainkan paling 1-2 tetes. Itulah apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan yang Allah berikan pada hambanya. Yang ke-10, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma ufikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sungguhnya amal-amal kalian itu aku hitung, ya, dan aku akan beri imbalannya untuk kalian. Maka siapa yang mendapati kebaikan, ya, pada dirinya, hendaknya memuji Allah, bersyukur padanya. Dan siapa yang mendapati selain itu, yakni maksudnya jelek, maka tidaklah seseorang itu melainkan memaki dirinya sendiri. Ya, ini urusan kebaikan, memuji Allah Ta'ala. Kalau yang jelek, salahkan dirinya sendiri. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim. Hadis qudsi ini riwayat Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta Ibnu Majah ini sedikit ada perbedaan, ya, di antaranya yang disebutkan di sini, ya, selain lafadznya yang sedikit berbeda, kemudian ada beberapa hal yang mungkin di ujungnya saja, ya, yaitu firman Allah Azza wa Jal, faman wa kullukum mudhnibun illa man afait, setiap dari kalian berbuat dosa kecuali yang aku ampuni. Faman alima minkum anni dzu qudrah 'alal maghfirah wastaghfarani ghafartu lahu wa la ubali. Siapa dari kalian yang tahu kalau aku ini maha kuasa memberikan ampunan, ya, kemudian meminta ampun padaku, kata Allah, aku akan ampuni dan aku tidak peduli, yakni dosanya sebanyak apa. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyikum wa mayyitikum wa ratbikum wa yabisikum ijtama'u ala atqa qalbi 'abdin min ibadi ma zada dzalika fi mulki janaha ba'udah. Ini riwayatnya yang sedikit berbeda. Jadi Allah Ta'ala menyatakan, sekiranya orang yang terdahulu dari awal sampai akhir kalian, dan yang hidup serta yang mati dari kalian, yang lembab ataupun yang kering, ya,
semuanya berkumpul dan hatinya semua bertakwa pada Allah, itu tidak akan menambah kekuasaanku, kata Allah, melainkan sebagaimana beratnya sayap nyamuk. Beratnya sayap nyamuk. Nyamuk binatang yang kecil, sayapnya seberapa sih beratnya? Ini tidak ngefek apa. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyikum wa mayyitikum wa ratbikum wa yabisikum ijtama'u fi sa'idin wahid fasala kull insan minkum ma balagat umniyatah fa'ataitu kulla sa'ilin minkum ma naqasa dhalika min mulki. Nah, ini lafadznya, redaksinya, sekiranya orang yang terdahulu dari kalian dari awal sampai akhir, yang hidup dan yang mati dari kalian, yang basah dan yang kering, semuanya berkumpul dalam satu lembah, kemudian setiap manusia meminta cita-citanya yang ingin dicapai, lantas aku beri, kata Allah. Setiap yang minta itu apa yang diinginkan, dicita-citakan, itu tidak akan mengurangi dari kekuasaanku, dari perbendaharanku, dari kerajaanku. Illa kama law anna ahadakum marra bil bahr faghamisa fihi ibrah thumma rafa'aha ilaih. Melainkan hanya sebatas bila salah seorang dari kalian lewat laut, dia punya jarum, kemudian dicelup ke laut itu, kemudian diangkat. Dzalika bi anni jawadun wajidun majid. Yang demikian, kata Allah, karena aku ini senang memberi, istilahnya royal, ya. Dan aku ini ada saja, artinya tidak pernah habis perbendaharaan Allah Subhanahu, melimpah, ya. Sehingga Allah Ta'ala Al-Majid, yang berlimpah anugerahnya, perbendaharaannya. Af'alu ma urid. Allah Ta'ala menyatakan, aku berbuat yang aku inginkan. Ata'i kalam wa azabi kalam. Innama amri li syai'in idza aradtu an aqula lahu kun fayakun. Allah Ta'ala menyatakan, pemberianku dengan perintah, dan ketika aku ingin menyiksa hanya tinggal memerintah juga, ya. Dan sesungguhnya urusanku ini bila menghendaki sesuatu, kata Allah, hanya saja aku mengatakan jadi, maka jadilah. Nah, ini lafadznya dari Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, dan hadis ini hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis ini, hadis qudsi maksudnya, yaitu Allah tadi menggariskan jangan atau haram kalian saling menzalimi, ya. Bagaimana kezaliman itu Allah haramkan untuk dirinya? Allah tidak berbuat zalim pada siapapun, maka juga Allah menginginkan hambanya jangan saling menzalimi. Dan dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma ana bizzallamin lil abid, di surat Qaf ayat 29, dan tidaklah aku berbuat zalim pada hamba-hambaku. Wa ma Allahu yuridu zulman lil ibad, di surah Ghafir ayat 31, dan tidaklah Allah menginginkan perbuatan zalim untuk hamba-hambanya. Wa ma Allahu yuridu zulman lil alamin, di surah Ali Imran ayat 108, dan tidaklah Allah menginginkan kezaliman untuk penghuni alam semesta ini. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, di surah Fussilat ayat 46, dan tidaklah Rabbmu berbuat zalim pada hamba-hambanya.
innallaha la yadhlimun nasa jami'a, di surah Yunus 44, sungguhnya Allah tidaklah menzalimi manusia sedikit pun. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, di surah An-Nisa 40, sungguhnya Allah tidaklah berbuat zalim meski sebiji sawi atau sebiji atom. Wa may ya'mal minas salihati wa hum mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Dan barang siapa yang beramal saleh lantas dia juga beriman, maka janganlah takut akan kezaliman ataupun kesia-siaan. Jangan khawatir balasannya itu sedikit, tidak usah khawatir, pasti dipenuhi kebaikan-kebaikannya, ya. Dan ayat-ayat dalam masalah ini banyak sekali. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu dari hadis qudsi ini menunjukkan Allah yang maha mampu. Sebenarnya Allah Ta'ala bisa saja, ya, ingin mengadab hambanya, menzalimi, akan tapi tidak dilakukannya subhanahu wa ta'ala, ya. Ini bukti kalau Allah Ta'ala sangat mulia, dan maha baik, maha berbuat baik kepada hamba-hambanya, ya. Adapun makna zulm dalam hadis ini ada hadis qudsi, yakni la tazalamu, tadi dinyatakan jangan kalian berbuat zalim. Adapun makna zalim itu adalah wad'ul asya' fi ghairi mawdhi'iha, meletakkan perkara atau sesuatu yang bukan pada tempatnya, itu zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya itu disebut zalim, ya. Jadi ini ada juga yang menyatakan makna zalim itu adalah bertindak terhadap barang orang, milik orang tanpa izin. Saya ulang, ada yang menyebutkan makna zulm atau kezaliman adalah seseorang make barangnya orang, menggunakannya, ya, tanpa seizinnya, tanpa minta izin dulu, ya. Ini makna diantara makna zulm. Adapun bagi Allah mustahil, yang demikian mustahil, tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala berbuat zulm, ya. Karena semua yang Allah ta'ala berbuat itu dengan sifatnya yang maha bijaksana, ya, sifatnya yang maha perkasa, maha pengampun, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dinyatakan bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an suatu ketika pernah berkata, "Lau anna Allah 'adzaba ahli samawati wa ahli ardih la'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Sekiranya Allah tabaraka wa ta'ala menyiksa penduduk langit dan juga penduduk buminya, niscaya yang demikian tidak dikatakan zalim. Kata siapa? Sahabat Ubay ibn Ka'ab, yang ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Itu Ubay radhiyallahu anhu, ya. Walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kalaupun Allah merahmati manusia atau makhluknya, mereka yang ada di langit dan di bumi tadi, maka sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada amal perbuatan mereka. Subhanallah, ya. Nama asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata sahabat Ubay bin Ka'ab ini radhiyallahu an juga ngecek ke sahabat yang lain, diantaranya Ibnu Mas'ud. Ternyata redaksi tadi adalah
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini diantara hadis berkenaan dengan masalah ini juga. Nama asal muslim rahimakumullah, dari hadis qudsi ini juga Allah Ta'ala menekankan bahwa perbuatan zulm atau zalim itu diharamkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Allah mengharamkan bagi dirinya sendiri dan hamba-hambanya. Tidak boleh sesama hamba menzalimi satu yang lainnya. Ya, karena apa? Karena kezaliman itu disebutkan di sini ada dua macam. Pertama, zulmun nafs atau menzalimi jiwa, menzalimi diri sendiri. Dan ini yang paling besar justru. Apa kezaliman itu? Yaitu syirik. Kok bisa zalim ditafsiri dimaknai syirik? Karena Allah Ta'ala berfirman di surah Luqman, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Yani hamba yang berbuat syirik menzalimi dirinya sendiri sehingga berhak di neraka. Na'udzubillah. Ya. Termasuk juga orang musyrik ini kenapa sampai ditempatkan di neraka? Karena perbuatan syiriknya. Sebab dia mengangkat derajat makhluk yang rendah mestinya di bawah, diangkat ke atas atau ditinggikan seolah al-khaliq, yakni seolah pencipta, atau sampai disembah, atau yang apa, dijadikan tempat bergantung. Nah, ini makna menempatkan suatu bukan pada tempatnya tadi. Makna zalim di sini tadi yaitu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang berbuat zalim ini, ya. Termasuk secara khusus Allah Ta'ala berfirman, wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang-orang kafir itulah mereka yang pelaku kezaliman, yang berbuat zalim. Ya. Jadi ini kezaliman yang pertama, menzalimi jiwa sendiri. Setelah dengan berbuat syirik, maka berikutnya adalah dengan berbuat ma'asi. Jamak dari maksiyah artinya pelanggaran, dengan berbagai jenisnya, ragamnya kemaksiatan itu, baik dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Ini menzalimi diri sendiri. Berikutnya zulmul abd li ghairih. Yang kedua, zalimnya seorang hamba pada sesamanya, pada orang lain, ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis qudsi ini, ya. Maka ini dilarang. Termasuk di sini dalam riwayat tentang khutbah Nabi SAW di Haji Wada', haji pertama dan terakhir beliau SAW. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu semuanya suci. Istilah bahasanya sakral. Urusan apa? Darah, harta dan kehormatan ini disakralkan. Ya, punya keistimewaan. Sebagaimana kata Nabi, keistimewaannya hari ini, hari kalian ini, yaitu maksudnya hari Arafah. Dan di bulan ini kata Nabi, yaitu Zulhijjah. Ya, fi baladikum hadza, di negeri kalian ini yaitu Makkah.
Jadi Nabi SAW sudah menjelaskan pada umat ini berkenaan dengan kehormatan-kehormatan tadi. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang lain dari riwayat menyebutkan bahwa ini kejadiannya di tanggal 10 Dzulhijjah. Ada yang menyebutnya di hari Arafah, ada yang menyebutnya di hari Yaumun Nahr atau penyembelihan. Ini tanggal 10. Di tanggal 12 dan hari-hari tasyrik. Nah. Kemudian dalam riwayat Nabi SAW menyatakan, isma'u minni ta'ishu, ala la tazlimu, ala la tazlimu, ala la tazlimu, innahu la yahillu malu mri'in muslim illa an tibi nafsin min. Nabi SAW bersabda, dengarkanlah oleh kalian dariku, siapa yang hidup dari kalian setelah ini, ya, maka jangan kalian saling menzalimi, jangan kalian berbuat zalim. Nabi mengulanginya 3 kali. Sungguhnya, kata Nabi, tidak halal harta seorang muslim itu ya dirampas, diambil, dicuri, ditipu, ya. Tidak boleh itu semua. Yang boleh apa? Ketika seseorang memberi dengan sukarela, boleh diambil. Itu makna anti binafsin, yakni dengan sukarela. Ya. Jadi kalau dikasih, bukan dengan mengambil atau mencuri. Kemudian Nabi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, az-zulmu zulumat yaumal qiyamah, bahwa kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ya. Kemudian dalam riwayat Abu Musa radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW menyatakan, bersabda, innallaha la yumlil zalim hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah Ta'ala, kalau ada orang yang zalim itu diberi waktu, keleluasaan sejenak, sebentar, ya, seolah dia merasa, oh, tidak ada apa-apa. Tapi nanti kalau sudah Allah Ta'ala ingin mengambilnya, orang itu tidak bisa bergerak, tidak bisa lari, tidak akan selamat dari genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah membaca ayat, kemudian apa? Nabi SAW membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid, di surah Hud ayat 102. Demikian ketika Rabbmu mengambil, maksudnya mengadab suatu desa, suatu wilayah, ya, yang para penduduknya itu zalim. Sungguhnya kalau Allah sudah nurunkan azabnya, siksanya sangat pedih dan sangat keras. Kemudian dalam riwayat Nabi SAW bersabda, man kanat indahu mazlamah li akhihi falyuhallilhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirham min qabli an yu'khadh li akhihi min hasanatihi fa in lam yakun lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Jadi barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, maka segera minta dihalalkan, ya, minta apa? Dihalalkan. Nah, ini urusan mazlamah, ini banyak, ya. Dalam hidup ini mungkin orang pada saat kejepit, terpaksa begini, terpaksa begitu, ngambil dak izin dan seterusnya. Ini mazlamah, dan itu harus apa? Dimintakan halalnya.
Subhanallah, ini orang dulu ya, saya cerita enggak apa-apa ya. Ayah saya itu pedagang, jadi di era sekitar 80 ya, 1980-an itu dulu harganya handuk 1.500. Setelah kurang lebih 20 tahun orang yang sama datang, bayar tetap segitu. Ini dari maksud saya di sini menggambarkan kekhawatirannya. Berarti apa? Ada perasaan berdosa gitu loh ya. Sampai dia pun dengan, meskipun kursnya kan tidak sama ya, uang 20 tahun yang lalu dengan yang sekarang kan berbeda kan gitu, tapi perasaannya itu loh yang tidak dimiliki kebanyakan orang di zaman kita sekarang. Sudah ngambil tidak izin, sudah menzalimi, sudah ngambil haknya orang ya, mungkin upah dari seseorang yang pekerja tidak dibayar, merasa enak enteng gitu. Ini mazlamah yang dimaksud dari yang hadis dari tadi saya bacakan ya. Padahal Nabi SAW bersabda apa? Ya, upah itu sebelum keringat pekerja kering diberikan ya. Nah, ini bentuk-bentuk mazlamah seperti ini. Ada mungkin orang minta uruskan apa, sertifikat tanah atau rumah atau apa. Saya mengetahui ada sampai orangnya mati di rumahnya itu, di kamarnya numpuk sertifikat punyanya orang tidak tahu siapa, orangnya mati. Tiap ada orang tamu datang, tadi saya titip ke bapakmu begini-begini, tuh ambil sendiri, cari sendiri. Subhanallah, entengnya gitu ya. Ini mazlamah, contoh mazlamah, biar apa, kita tidak ngawangnya ya. Kalau berbicara kezaliman ya, amanah tidak disampaikan, itu kezaliman. Semuanya tadi dari praktek kezaliman yang banyak ya. Orang merasa itu bukan dosa, na'udzubillah, padahal itu yang akan menyeret, na'udzubillah, ke neraka ya. Jadi segera minta kehalalannya, minta kehalalannya. Sebelum apa Nabi mengingatkan? Sebelum tiba harinya yang tidak bermanfaat lagi dinar, emas atau mata uang emas, dirham, perak atau mata uang perak yang terbuat dari perak ya. Kalau sudah hari tersebut, maka Nabi menjelaskan orang yang tidak bayar tadi, orang yang tidak mengembalikan kezalimannya ya, barangnya orang disimpan sampai tahunan tidak dikasih, itu kalau sampai nanti mati menghadap Allah, na'udzubillah, nanti kebaikan dia, kalau ada kebaikannya masih diambil kemudian diberikan kepada saudaranya yang dizalimi tadi ya. Jadi berat urusan apa? Mazlamah, urusan kezaliman. Kemudian dari hadis qudsi tadi berkenaan dengan apa? Semua hamba sesat kecuali yang Allah beri petunjuk. Mintalah kalian petunjuk, kata Allah Ta'ala. Nah, ini berkenaan dengan petunjuk ini, Allah Ta'ala di dalam Al-Quran juga menyebutkan, man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, itulah orang yang dapat petunjuk. Siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa ngasih dia petunjuk ya. Ini juga dalam khutbah yang selalu Nabi SAW buka dengannya ya. Yani man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nah, ini sama dengan makna ayat ini tadi. Kemudian dalam Al-Quran di ayat yang lain, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmah fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursilahu min ba'dih. Di surah Fatir ayat 2. Apa yang Allah buka untuk manusia dari rahmatnya, tidak ada yang bisa untuk menghalangi, menahan,
dan yang Allah tahan, tidak akan ada orang yang bisa membukanya setelah atau selain Allah sendiri subhanahu wa ta'ala. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Demikian tadi hamba disuruh untuk minta apa? Rizki. Sungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang mengaruniakan rizki, ya, dan Allah maha kuat lagi, maha kokoh, ya. Jadi urusan rizki ini sebenarnya takaran, cuma ya memang diupayakan, harus berusaha, tapi banyak manusia itu tergesa-gesa, apalagi zaman sekarang. Kenapa? Takut dibilang miskin, semuanya ingin berpenampilan apa? Kaya. Allahul musta'an. Sehingga dengan segala cara, jangankan yang syubhat, haram pun ya, tidak takut akan akhirat. Sedikit dari manusia yang punya filter dalam masalah ini. Jadi urusan apa? Rizki, Nabi SAW menyatakan apa? Kalau lamban rizki Allah itu tidak turun-turun, belum mendatangi kalian, tapi jangan kalian tempuh cara yang haram untuk mendapatkannya, ya. Fala tastati ma indallah. Jangan kalian merasa ya yang datang dari Allah masih kapan ini, masih lama, ya. Jadi ini adalah apa? Nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menakar rezeki kita sebagaimana ajal kita. Ajal ada waktunya, rezeki juga ada waktunya, ya. Tapi bukan berarti kemudian berpangku tangan, ya, duduk manis gitu. Tetap diupayakan, tapi ketika ada halangan atau tidak berhasil, tidak stres, tidak gila. Nah, itu orang yang beriman begitu. Upaya maksimal, tapi dia terus meminta pada Allah Subhanahu. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini disebutkan tentang Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah Subhanahu, ya, yang mengesahkannya, ya. Maka semua yang dijadikan sekutu tandingan di sisi Allah adalah batil, tertolak. Nabi Ibrahim diabadikan ungkapan tentang beliau di surah Asy-Syu'ara mulai ayat 75 ini. Afara'aitum ma kuntum ta'budun. Tidakkah kalian lihat yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, juga bapak-bapak kalian dahulu. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Semuanya itu adalah musuhku kecuali Rabb semesta alam, yakni Allah Ta'ala. Kata Ibrahim, alladzi khalaqani fa huwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakan aku dan ngasih aku petunjuk. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia yang ngasih aku makan dan yang memberiku minum. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan bila aku sakit, dialah yang akan menyembuhkan aku. Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Dialah Allah juga yang akan mematikan aku dan akan menghidupkan lagi kelak. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yaumiddin. Dan dialah Allah yang aku sangat tamak berharap ampunan darinya dari segala kesalahan-kesalahanku pada hari kiamat. Ini siapa? Nabi Ibrahim berikrar begitu, ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis ini juga merupakan dalil bahwa Allah Ta'ala senang diminta. Kalau ada hamba yang minta, Allah itu senang. Beda dengan kita minta pada sama manusia, sekali dua kali dikasih, tiga kali bosan orangnya, kamu lagi datang gitu, ya. Tapi pintu Allah Subhanahu, kapan saja kita mengetoknya, khususnya sepertiga malam yang terakhir. Nah, ini
yang lebih diijabah lagi selain memperhatikan waktu, karena itu yang bisa kita lakukan di sini. Karena memperhatikan tempat, yaitu masih jauh dari kita, yakni di Makkah dan di Madinah dan seterusnya. Nah, itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara pelajaran dalam hal ini, urusan kehidupan dan kematian di dunia, urusan ampunan di akhirat, itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah isya ya. Baik, jadi demikian dulu apa yang bisa kita kaji. Sebenarnya maknanya ini panjang ya, atau penjelasannya, akan tapi yang sedikit tadi mudah-mudahan bisa menggugah kita semuanya untuk lebih bersemangat meminta ampun pada Allah, memohon rezeki padanya, dan juga memohon ampunannya untuk bekal kita menghadap kepadanya kelak pada hari yang tidak bermanfaat lagi, yang namanya harta maupun anak ataupun jabatan ataupun yang lainnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.